Kemudian ada constraint namanya check ya. Check itu untuk memeriksa apakah data yang diinputkan memiliki nilai tertentu ya. Jika melanggar maka data ditolak ya. Nah, contoh ini uh, sebuah tabel ya, proses pembuatan sebuah tabel. Anda perhatikan kolom pertama PID, tipenya integer, dia not null, nggak boleh kosong, cek. Nah, data yang dimasukkan ke tabel ini harus memenuhi constraint yang ada di cek ya. Nah, PID-nya di sini, ceknya adalah PID-nya lebih dari 0. Jadi data yang dimasukkan nilainya harus lebih dari 0. Kalau tidak memenuhi bagaimana? Akan ditolak oleh DBMS. Ini cara lain untuk menambahkan constraint check ya di bawah. Di bawah, jadi Anda bikin dulu kolom-kolomnya, terus di bawah constraint, nah kasih kata kuncinya constraint. Nama constraint-nya apa? CHK person misalnya. Kemudian perintahnya check, artinya constraint yang ditambahkan adalah constraint untuk melakukan cek ya. Nah, di sini nilai PID data yang dimasukkan, PID-nya harus lebih dari 0 dan CT-nya sama dengan sameness. Nah, ini ada dua syaratnya ya. Data yang dimasukkan di sini, PID-nya harus lebih dari 0. Kemudian kota, untuk kolom kota, harus sameness. Kalau di luar itu ditolak. Ya. Nah, sama juga ini ya. Kalau misalnya Anda sudah membuat tabel, kemudian ingin menambahkan apa namanya constraint check, boleh ya. Ini perintahnya. Alter tabel person. Nah, jadi kita menambahkan constraint ini pada tabel person. Add check PID lebih dari 0. Nah, boleh seperti ini ya. Langsung add kita menambahkan, kemudian constraint-nya check. Apa yang dicek di sini ya? PID harus lebih dari 0. Atau perintahnya alter tabel person add constraint. Nah, kalau pakai add constraint kita bisa menambahkan nama di sini ya. Namanya, nama constraint-nya. Constraint-nya adalah check. Kemudian ini data yang diperbolehkan. PID-nya harus lebih dari 0 dan CT-nya sama dengan sameness. Artinya kalau datanya tidak memenuhi ini, ditolak. Kemudian kita mau menghapus constraint dari sebuah tabel. Mudah saja, alter tabel person. Yang mau kita hapus adalah yang ada di tabel person, constraint. Ingat bukan data atau kolom ya, constraint. Aturan, nah, ya, aturan atau batasan. Drop constraint CHK person. Jadi sudah ada constraint namanya CHK person, Anda hapus. Ya. Default itu constraint yang memberi nilai default. Kalau datanya dikosongi, ya. Contoh di sini ada perintah untuk membuat tabel person, ya. Kemudian untuk kolom city tipenya varchar 255, default sameness. Jadi kalau ada orang menambahkan satu data person di sini, untuk city-nya kalau dikosongi otomatis isi sameness. Ya. Kemudian contoh yang lain ya. Nah, misalnya tabel order. Order itu menyimpan data tentang transaksi ya. Kemudian untuk data transaksi, untuk tanggal itu kan meliputi tahun, bulan, hari, jam sampai detiknya. Nah, nggak mungkin kan operatornya yang mengisikan sampai sedetik-detiknya kan repot. Ya, sehingga ngambilnya bukan dari inputan keyboard dari operator atau dari kasir, tapi dari tanggal komputer. Nah, untuk mendapatkan tanggal komputer pakai perintah getDate ya. Jadi langsung aja ketika kita menambahkan transaksi baru, order date, nah ini kolom order date langsung aja dikosongi. Ya, tipenya date. Terus dia defaultnya adalah getDate. Jadi kalau kosong otomatis ngambil data dari komputer. Tanggal dari komputer.